Shalom, Sobat Kairos dimanapun berada. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis pada Kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Saya bacakan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah perkataan Kristus berdiam dalam hidupmu? Firman ini disampaikan kepada jemaat di Kolose dengan tujuan supaya jemaat Kolose dapat membangun persekutuan dan relasi antar sesama yang digerakkan oleh perkataan Kristus. Paulus menginginkan supaya perkataan Kristus tetap berdiam di dalam hidup mereka. Jika dikatakan tentang hal berdiam, itu dimaksudkan supaya perkataan Kristus atau firman itu mendapat tempat utama di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka hidupi, tidak pernah mengingkari apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Artinya, hidupnya pasti berada dalam jalan kebenaran. Saudaraku, Sobat Kairos, jika kita mengamati hubungan atau relasi manusia di dalam persekutuan maupun kehidupan sehari-hari, kita pasti akan mendapati begitu banyaknya hubungan yang jauh dari kebenaran firman Tuhan, tidak dibangun di dalam dasar firman Tuhan. Perkataan Kristus tidak berdiam dalam hubungan tersebut. Misalnya, adanya pembiaran terhadap sesuatu yang salah, kurang memberi pengajaran tentang kebenaran, tidak mau menegur kelakuan yang jahat, tidak mau ambil pusing memikirkan orang lain, atau bersifat egois. Terjadinya pertikaian dan perpecahan di tengah-tengah persekutuan, kurang bersyukur atas berkat Tuhan, kurang dalam berbagi kepada sesama, dan lain sebagainya. Saudaraku, semuanya hal itu terjadi karena hidupnya, persekutuannya tidak didiami oleh perkataan Kristus. Saudaraku, Sobat Kairos yang terkasih, lantas bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana relasi yang kita bangun dalam persekutuan dan terhadap sesama kita? Firman ini mengarahkan kita semua supaya kita menerima perkataan Kristus, dan biarlah firman itu tetap berdiam dalam hidup kita, yang olehnya kita semakin berhikmat dalam hidup ini. Selanjutnya, kita dapat dan dimampukan untuk saling mengajar, saling menegur setiap kesalahan dengan tepat, dan akhirnya kita boleh bersukacita dan bernyanyi bersama untuk memuji kemuliaan dan kebesaran Tuhan, sambil mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudaraku, hal inilah bukti jawaban kita bahwa kita telah didiami oleh perkataan Kristus. Hidup kita senantiasa digerakkan oleh perkataannya. Selamat menghidupi kehidupan yang tetap digerakkan oleh perkataan Kristus.
sehingga tercipta keindahan dan keharmonisan dalam relasi kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.